Citarum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Sobat Citarum, berjumpa kembali di podcast Juara Ngunci Ngobrolin Citarum ya. Dan dalam kesempatan kali ini saya Sizi bersama tim Ngunci sedang berada di Comment Center Satgas Citarum. Dan saya tidak sendiri di depan sini ya, karena telah hadir tentunya bersama kami di sini ada Bapak Waluyo, pembina komunitas Sapu Lidi. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, selamat sore. Alhamdulillah baik. Dan juga ada Bapak Asep Junardi, Koordinator Harian Komunitas Sapu Lidi, betul ya Pak ya? Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah mungkin di sini Sobat Citarum atau wargi Jabar juga bertanya-tanya, Sapu Lidi apa sih? Restoran? Oh bukan, bukan restoran yang itu ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut mengenai Sapu Lidi ini ya untuk Sobat Citarum. Sebelumnya saya mau bertanya dulu nih bersama bapak-bapak yang hadir di sini. Kabarnya alhamdulillah sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat, nah, walaupun agak flu sedikit ya. Oh oke, it's okay, gak apa-apa ya warga Jabar. Nah berarti ini kalau misalnya dari distrik sendiri, distrik Jabar ini sedang sibuk apa nih kegiatannya nih mengawali awal tahun 2023? Wah ini yang jelas sedang sibuk untuk mempersiapkan perencanaan 2024 juga gitu ya. Kemudian juga mengimplementasikan kegiatan-kegiatan tahun 2023. Salah satunya hari ini tadi juga kita sedang ada acara workshop untuk upgrade data Dapodik ya, versi 2003.D yang sekarang sedang berlangsung di Prime Hotel di Kota Bandung. Nah, sela-sela itu juga sedang ada juga pembahasan cascading ya di berbagai daerah, terutama di cabang dinas pendidikan ya di wilayah-wilayah, dan pada hari ini mungkin hari terakhir untuk Cianjur gitu ya. Dan masih lagi banyak kegiatan-kegiatan 2023. Padahal ini baru bulan Februari loh ya, di iya. tahun 2023, luar biasa. Dan salah satunya ini Sobat Citarum adalah program terbaru tentunya dari Distrik Jabar, ini adalah Sapu Lidi. Nah mungkin banyak juga yang bertanya, Sapu Lidi itu apa sih gitu ya, boleh silakan. Ya. Baik, Sapu Lidi ini adalah sebuah komunitas ya, kita berikan nama komunitas Satuan Pendidikan Peduli Lingkungan. Karena Distrik Jabar adalah bagian dari Pokja Edukasi ya untuk pendukung Das Citarum. Nah, oleh karena itu ya satuan-satuan pendidikan sebagai ujung tombak ini kita kemarin sepakat untuk memberikan sebuah nama yang ya menunjukkan aktivitasnya ya gitu ya. Satuan Pendidikan Peduli Lingkungan. Oh oke. Nah kalau berarti ini untuk berdirinya apakah di pas tahun 2023 apa dari kapan nih berdirinya komunitas ini, Sapu Lidi ini? Sebenarnya kalau aktivitasnya kelihatannya sudah sejak 2022, tapi kemudian nama ini diberikan di 15 Desember ya, 15 Desember 2022. Ya ini atas kesepakatan semua pihak, kawan-kawan, kelihatannya keren juga kalau namanya Sapu Lidi gitu ya gitu. Dan singkatan dan kepanjangannya juga emang cocok juga nih ya dengan kegiatan yang dilaksanakan gitu. ya. Oke. Oke. Nah ini kan berarti sebuah komunitas, anggotanya siapa aja nih Pak? Kalau dilihat dari ya singkatannya ya karena berarti satuan pendidikan ya, satuan pendidikan menengah yang ada di lingkungan dinas provinsi, lingkungan dinas pendidikan provinsi Jawa Barat gitu ya, baik swasta maupun negeri. Oh, ya. satuan pendidikan menengah ya? Ya menengah. Oh oke. Ya karena kan provinsi kewenangannya ada di pendidikan menengah betul. PKPLK atau SLB itu ya itu kewenangan kita di provinsi. Oke, Bapak menyampaikan berarti anggotanya adalah satuan pendidikan itu sendiri. Nah berarti selain melibatkan unsur pendidikan, siapa lagi nih berarti yang dilibatkan Pak? Selain unsur pendidikan ya kita kan berkolaborasi dengan kawan-kawan komunitas ya, komunitas lingkungan. Seperti kemarin yang waktu datang berikan sharing kepada kita itu komunitas yang di Bumi Kreasi. Bumi Kreasi. Ya itu juga Jatiluhur. Alhamdulillah itu juga memberikan inspirasi lah kepada kawan-kawan di satuan pendidikan. Nah kemudian selain itu juga sekolah lingkungan yang di Bogor. Nah banyaklah kita ke depan juga akan banyak bermitra. Siapa saja boleh bermitra memperkuat satuan pendidikan peduli lingkungan di Jawa Barat ini, terutama di satuan pendidikan di bawah Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Barat. Oke, itu dia ya. Nah, berarti kalau misalnya komunitas Sapu Lidi ini nih Pak, kalau fokus sosialisasinya, nah ini lebih ke mengenai apa berarti? Ya, sosialisasinya lebih kepada berawal dari kita bagian dari Pokja Edukasi ya, mendukung Das Citarum ini. Nah, tentunya berawal dari sana. Oleh karena itu kami punya satu keyakinan bahwa untuk membangun sebuah peradaban ini tidak bisa kita lakukan tanpa melalui pendidikan. Nah, oleh karena itu satuan pendidikan atau sektor pendidikan terutama di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ya, pendidikan menengah ini sangat strategik sekali. Karena bagaimanapun juga mereka ini kan apa ya, boleh katakan kaum milenial yang sudah paham gitu loh pendidikan menengah itu. Nah, kami sosialisasi ke mereka, kemudian juga sosialisasi ini tentunya ya seiring dengan harapan mereka, karena di satuan pendidikan kita punya sekolah adiwiyata dan juga ada UKS gitu ya. Nah, adiwiyata ini kan sekolah yang berbasis lingkungan ya, peduli lingkungannya. Ini tentunya perlu istilahnya penguatan-penguatan yang kita sambungkan, kita kolaborasikan dengan program-program yang ada di Jawa Barat tentunya itu. Oke, sekolah adiwiyata. Kalau sekolah adiwiyata itu berarti di setiap sekolah ada apa gimana tuh Pak? Mohon maaf soalnya sekolah saya belum ada. Jangan jemput. Ya, pada prinsipnya semua punya kesempatan untuk menjadi sekolah adiwiyata ya gitu. Ya, itu ditunjukkan dari komitmennya peduli terhadap lingkungan sekolah, seperti tadi misalnya ya yang kami sedang bersama-sama dengan Dan Sektor 7 ya, Green Life gitu ya, dan kami masuk di lingkungan sekolahnya sangat asri sekali, tampak begitu tenang, nyaman, padahal itu SMK ya, jadi kan SMK itu orang-orangnya sudah garang dulu ya, keras gitu ya. Tapi anak-anak di situ merasa nyaman gitu ya, merasa tenang, belajar dengan baik dan lain sebagainya. Ini kan menciptakan kondisi lingkungan seperti ini akan semakin baik untuk kesempatan belajar mereka menimba ilmu di sekolah gitu kan. Oke. Dan di sini juga Sobat Citarum pasti penasaran juga kan sama kegiatan apa aja nih. Nah, dari komunitas Sapu Lidi nih. Boleh Pak Loli atau boleh Pak Asep? Mungkin Pak Asep secara teknis supaya lebih ini ya, untuk supaya kita bisa lebih ini. Terima kasih. Sapu Lidi itu lahir karena memang kita di Pokja Edukasi Das Citarum. Jadi kita di Dinas Pendidikan mempunyai kewajiban untuk memberikan dukungan program terhadap Das Citarum. Maka di situ kita berkewajiban membuat suatu gerakan, dalam artian ya kita sebagai Dinas Pendidikan memberikan dukungan kepada program Das Citarum. Dan itu memang kita berlanjutnya itu dari 2021, 2022 dan sekarang 2023. 2021 kita baru permulaan ya, perkenalan terhadap satuan pendidikan. 2022 kita sosialisasi kepada satuan pendidikan, dan terakhir 2022 Desember itu kita sosialisasi sekaligus mengikrarkan launching secara launching internal ya, tapi sudah dengan aktivitas ya, bukan hanya sekedar launching, sudah ada aktivitas. Kita fokus ke memang program dukungan Das Citarum ya, terutama untuk satuan pendidikan yang terhadap dukungan untuk sekolah adiwiyata lingkungan, dan satu lagi sekolah pola hidup bersih UKS seperti itu. Jadi ada dua elemen ini ya untuk dukungan program Das Citarum. Jadi ada satuan pendidikan untuk pola hidup bersih UKS, dan satu lagi sekolah untuk lingkungan hidup. Itu yang dukungan untuk program Das Citarum. Dan kegiatannya memang kita ada aktivitas ya, sosialisasi, terus kita ada binteknya, ada aksi edukasi kepada satuan pendidikan juga kepada masyarakat. Itu dia untuk kegiatan-kegiatannya ya. Dan ini masih kalau di bulan Februari ini kegiatannya apa aja nih berarti? Kita udah bergerak di satu wilayah. Kemarin itu di wilayah 2, KCD 3 Bekasi sama KCD 4 Kabupaten Purwakarta, Karawang dan Subang. Kita rencana 15-16 di wilayah 1, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, sama Kabupaten Cianjur dan Bandung Barat. Nah, terakhir untuk wilayah 3, kita akan fokus di KCD 7, 8, dan 11. Itu dia kegiatannya ya. Nah Pak, kita mundur lagi sedikit nih mengenai komunitas Sapu Lidi ini.
Mungkin boleh dijelaskan nggak Pak, ini apa nih alasan dari Distrik Jabar ini membuat program Sapu Lidi ini sendiri Pak? Iya, Sapu Lidi ini sebenarnya sederhana alasannya, bahwa memang ya kita kalau konteksnya dalam dukungan Das Citarum ini, jadi betapa luar biasa ya lingkungan kita secara masif harus kita pelihara ya, bukan hanya untuk kepentingan kita tapi juga untuk generasi yang akan datang gitu. Nah, kita ini ada di satuan pendidikan, ada di lingkup pendidikan gitu loh. Nah, seperti tadi saya sampaikan, sebenarnya membangun sebuah peradaban yang lebih baik itu tidak mungkin tanpa pendidikan. Betul. Nah, oleh karena itu, nah pas sekali memang Dinas Pendidikan dimasukkan dalam Pokja edukasi ya, bersama dengan beberapa OPD yang lain. Nah, karena terus terang kami punya anak-anak banyak yang tersebar. Satuan pendidikan kami seluruh Jawa Barat ya, untuk negeri aja sekitar 800-an lebih gitu ya. Nah, kalau jumlah semuanya hampir 5.000 sekian gitu loh. Nah, ini anak-anak kita Jawa Barat yang anak-anak milenial semuanya, yang kemudian kalau kemudian itu bisa kita sentuh bukan hanya sekedar dengan konsep-konsep dan teori, tetapi juga dengan praktek real, praktek nyata. Saya yakin, nah dengan pola mindset seperti ini harapan kami melahirkan generasi-generasi yang sangat peduli dengan lingkungan itu ya. Nah, termasuk aksi yang kemarin di Masjid Al Jabar itulah bagian dari aksi kami. Bayangkan Pak Gubernur sudah merancang sebuah masjid yang luar biasa menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Barat gitu ya, yang kita tahu betapa megahnya begitu. Tetapi kemudian ya ini masyarakat kita, para pengunjung dengan kebanggaannya ini ternyata tidak peduli dengan lingkungannya. Ya, setelah itu kotor semuanya dan sebagainya. Nah, ini kami memberikan edukasi kepada mereka untuk kita bisa memelihara lah apa yang sudah baik ini ya. Jangankan yang belum baik jadi baik, yang sudah baik saja nggak bisa memelihara, kan ini jadi persoalan bagi kita. Nah, inilah pentingnya alasan kenapa Sapu Lidi ini harus ada dan hadir di tengah-tengah Jawa Barat, terutama di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Luar biasa itu dia ya. Nah, tapi tadi kan sudah disampaikan juga nih Sobat Citarum ya, bahwa dari komunitas Sapu Lidi ini, kalau misalnya saya lihat di Instagramnya juga di @sapulidijabar, komunitas ini beberapa hari yang lalu berkegiatan di Masjid Raya Al Jabar ya Bapak ya, betul ya. Nah, itu tadi juga kegiatannya sudah disampaikan juga oleh Pak Asep, di mana ini timelinenya udah lumayan padat juga ya Pak ya. Padahal kita baru mengawali tahun 2023, luar biasa. Nah Pak, ini kalau misalkan dari anggotanya sendiri ya, atau yang sudah mengikuti Sapu Lidi lah itu istilahnya ya, seperti apa nih reaksinya nih? Reaksi atau mungkin feedback dari para anggota atau peserta dari komunitas ini? Baik, ini sudah saya jawab, nanti mungkin bisa ditambah oleh Pak Asep. Ya, kami punya sosial media atau juga grup di WA Sapu Lidi itu luar biasa responnya gitu ya. Nah, respon ini menunjukkan apa ya, antusias kawan-kawan ya komunitas Sapu Lidi ini sebenarnya untuk ya apa ya, bergerak bersama-sama ya dalam konteks Satuan Pendidikan Peduli Lingkungan ini yang titik masuknya dari sekolah adiwiyata dan tadi program UKS tadi. Nah, kemudian di sini juga yang kami tekankan dalam pola membangun mindset ke depan ya, kami punya satu keyakinan bahwa ketika program itu diluncurkan, kalau mindsetnya itu selalu berapa anggarannya, ada ininya enggak, nah ini biasanya program kayak gini yang akan gagal. Tetapi kalau itu muncul dari kesadaran komunitas-komunitas terutama satuan pendidikan, ini yang biasanya akan running. Ada anggaran ataupun tidak ada anggaran, kita akan tetap running berjalan. Makanya di dalam Sapu Lidi kita punya tagline yang menjadi pedoman kita itu ya tadi KKN tadi. KKN. Adalah. Ya, KKN. Jadi satu, kita harus punya komitmen. Komitmen. Ya, komitmennya ini harus kita bangun. Bagaimana kita membangun komitmen ini supaya komitmen ini betul-betul mendasari kita untuk melakukan langkah-langkah ke depan. Nah, kalau kita sudah membangun komitmen, ya sudah punya komitmen, ya tentunya harus konsisten dengan komitmen yang sudah kita bangun tadi. Betul. Nah, jadi bukan hanya berhenti sekedar komitmen tapi tanpa ada konsistensi.
Nah, kalau tadi sering saya istilahkan dengan bahasa agama, kalau mohon maaf kalau kita seorang muslim sudah berikrar asyhadu alla ilaha illallah, ya bukan hanya berhenti sampai di situ, tetapi kita harus punya konsistensi, ya kita melaksanakan sholat, ya puasa, ya zakat dan lain sebagainya. Oleh karena itu program ini juga begitu, punya komitmen, kemudian konsistensi kita bangun. Nah, yang ketiganya tidak hanya cukup dengan komitmen konsisten, tetapi kita harus membangun networking, jejaring kan gitu loh. Jejaring. Kenapa harus jejaring? Karena hasil penelitian juga menunjukkan itu secara sahih bahwa sebuah keberhasilan program itu baik skalanya itu lokal, nasional maupun internasional, keberhasilan itu ternyata kontribusinya dari jejaring, membangun jejaring. 59% itu dari jejaring keberhasilan itu, dan sering kita selalu mengkambing hitamkan, wah SDM kita mimble, SDM kita nggak bagus dan lain sebagainya, padahal ternyata kontribusi paling besar itu adalah di jejaring. Dan kita pahami betul di era sekarang ini, ya tidak ada sehebat apapun orang tidak akan bisa bekerja sendirian. Kita harus bekerja tim, ya kolaborasi, ya dengan memanfaatkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh saudara-saudara kita yang lain. Jadi kita tak perlu jadi Superman, ya harus belajar apa saja gitu ya. Kita memanfaatkan jejaring itu yang kemudian dengan kolaborasi jejaring ini, insya Allah semua persoalan itu bisa kita selesaikan. Oke, KKN berarti komitmen, konsisten dan networking itu, ya. Sobat Citarum. Bahasa agamanya silaturahim. Selalu silaturahim. Ya. Oke, baik-baik. Pasti mungkin mau menambahkan, silakan. Kemarin itu Satuan Pendidikan merasa termotivasi, berasa karena mereka ada wadah untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan gagasan seperti itu. Jadi selama ini memang UKS dan Adiwiyata itu terpisah ya. Ketika kita satukan dengan Sapu Lidi, mereka bersatu, semangat dan memberikan ide-ide yang baru seperti itu. Oke, nah ini kan berarti untuk anggota kita bilangnya ya, karena komunitas ya, anggota dari komunitas Sapu Lidi ini kan berarti anak-anak sekolah menengah nih ya. Kalau misalkan kayak saya atau mungkin kayak teman-teman atau Sobat Citarum yang lainnya yang peduli juga dengan lingkungan, misalkan itu komunitasnya bagus tuh, keren tuh, tapi kita bisa nggak sih ikutan atau pengen berkontribusi atau apa gitu, gimana? Sangat boleh sekali, ya sangat boleh sekali. Oleh karena itu kita sangat berharap ya maka aksi nyata yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan ini, kita sebenarnya tidak ingin mendapatkan penilaian siapa-siapa, tetapi dengan aksi nyata yang kita lakukan, inovasi, kreativitas yang dilakukan dalam konteks peduli lingkungan dan pola hidup bersih di Satuan Pendidikan ini, kan ini nanti menjadi pembiasaan bagi yang bersangkutan gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa komunitas yang tertarik, yang peduli untuk itu, silakan mau berkolaborasi, kita welcome, kita open, kita terbuka. Nah, tergantung bagaimana konsen-konsen yang bersangkutan. Nah, kita kan aktivitas masing-masing Satuan Pendidikan ini juga bermacam-macam. Misalnya ada yang pengolahan sampah menjadi yang bernilai ekonomi, kemudian juga ada misalnya greenhouse dan lain sebagainya. Banyaklah aktivitas dan selama ini mungkin tidak terekspos ya. Wadah yang disampaikan oleh Pak Asep tadi sangat penting untuk mereka mewadahi kreativitas, inovasi-inovasi mereka supaya ini loh praktek-praktek baik ini bisa menjadi tertularkan kepada kawan-kawan yang lain dan mengedukasi masyarakat secara keseluruhan. Dan ini juga harus didukung oleh GTK, guru-guru yang pembina-pembina yang hebat. Oleh karena itu kita juga berikan treatment kepada para guru-guru itu dengan fintech, dengan macam-macam ya yang dibutuhkan untuk itu semua. Baik, itu dia. Jadi kalau misalkan Sobat Citarum atau wargi Jabar juga yang pengen ikut berkontribusi nih, ikut kolaborasi, boleh menghubungi ke Distrik Jabar aja ya. Atau di Instagramnya jangan lupa follow juga nih di @sapulidijabar ya Pak ya. Oke, itu dia. Kegiatannya sudah banyak sekali nih mengawali tahun 2023. Boleh dijelaskan lagi Pak Asep untuk di Das Citarum sendiri nih kegiatannya apa lagi nih? Untuk dukungan Das Citarum sendiri kita tadi udah dijelasin ya. Ada dua aspek yang kita langsung dukungan di program Das Citarum. Yang pertama untuk program pembinaan sekolah bersih, sekolah bersih, masuknya ke sekolah UKS. Yang kedua program sekolah lingkungan, masuknya ke Adiwiyata. Dua aspek ini ya memang ada di situ, kita memberikan dukungan langsung gitu ya dengan program dua sekolah ini.
Jadi seperti itu. Baik, nah ini untuk fokus kegiatan ini hanya di Das Citarum kah atau kedepannya akan melebarkan sayap mungkin ke sungai-sungai yang lain? Oh iya, pasti. Gimana nih berarti Nah, rencananya? justru karena program ini akan berakhir di 2025 gitu ya, dan memang awalnya memang kan hanya Das Citarum ya, Pergubnya juga baru Das Citarum. Nah, beberapa waktu yang lalu juga sudah dikeluarkan Pergub yang baru tentang Das Kali Bekasi, Das Silamaya. Nah, sementara anggota Sapulidi ini kan seluruh Jabar gitu, padahal dia tidak ada di wilayah Das Citarum. Nah, dalam konteks yang lebih umum, kita edukasi mereka secara umum terkait dengan lingkungan. Nah, ini nanti ya kedepannya harapan kita ya sesuai dengan wilayah dasnya. Kalau Das Citarum juga berarti sekolah-sekolah atau satuan-satuan pendidikan yang berada di sekitar Das Citarum. Ya nanti kalau misalnya sudah bergerak berjalan, misalnya Kali Bekasi juga Das Kali Bekasi yang ada di wilayah-wilayah itu, sehingga kegiatannya semakin fokus, kemudian kontribusi nyatanya apa yang dibutuhkan ya, karena kalau yang Das Citarum itu relatif sudah begitu lama ya, sehingga mungkin lebih settle gitu. Yang lainnya perlu edukasi yang lebih nanti mungkin. Oke, itu dia ya. Nah, mungkin kalau misalkan melihat di lapangannya nih Pak ya, ini seperti apa nih knowledge atau mungkin dari pesertanya, nah itu mengenai lingkungan. Apakah mereka sudah apakah ada yang awam atau apakah yang sudah biasa itu di lapangan tuh kayak gimana sih Pak? Boleh digambarkan oleh kata-kata? Iya ya. Kemarin kita dapat apa ya, ketika ada kegiatan kita minta apa sih yang kalian dapatkan dari peserta gitu ya. Ketika ada kegiatan mereka sangat berterima kasih sekali, terutama untuk pengetahuan ya dari narasumber yang memang kita ngambilnya dari aktivis lingkungan seperti ya. Ada feedback yang baik gitu ya. Pelaku langsung dia punya usaha dan memang memberdayakan lingkungan sekitar, terutama yang kemarin di Purwakarta itu lewat Bumi Kreasi ID, dia memanfaatkan eceng gondok. Eceng gondok diolah bisa jadi tas, sepatu seperti itu. Udah ekspor malah. Udah ekspor? Iya, udah ekspor. Jadi mereka antusias dari hasil itu, ya mereka dapat informasi, dapat ilmu, dan mungkin bisa diterapkan di sekolahnya seperti itu. Oh betul itu ya, manfaatnya untuk banyak sekali peserta manfaatnya yang sedang sekolah ya, atau siswa-siswi ya sekolah menengah itu ya. Oke, baik. Dan berarti kalau misalkan ketika kita masuk ke lapangan mungkin untuk pertama kali, apa nih yang dibutuhkan atau yang diperlukan oleh si siswa-siswi ini? Apakah berarti hanya mendapatkan edukasi kah sambil praktek apa gimana? Ya, ini macam-macam ya satuan pendidikan. Ya karena balutannya tadi sekolah adiwiyata dan UKS, tentunya secara teknis yang bergerak bukan hanya kami di Dinas Pendidikan, yakni kolaborasi dengan Dinas Kesehatan ya di setiap kabupaten kota. Kemudian juga ada dinas-dinas yang lain yang memberikan dukungan itu, misalnya lingkungan hidup gitu ya. Nah, memang responnya kan macam-macam. Ada yang kadang hanya mendengar, kemudian setelah tahu, kemudian tidak ada reaksi, ada. Tetapi ada juga yang mendengar kemudian bereaksi, artinya melakukan implementasi, itu juga ada. Nah, oleh karena itu dengan posisi seperti ini kita sebenarnya tinggal bagaimana membangkitkan ya kesadaran mereka atau cara mindset, cara berpikir mereka sehingga betul-betul dia itu tahu dan mau. Nah, tahu dan mau ini kan butuh kepercayaan dan butuh leader. Nah, diarahkan. Nah, sehingga dari program-program yang kita rancang di Disdikti terkait tadi dengan sekolah adiwiyata, kemudian juga UKS, ini kita maksimalkan untuk kemudian bisa mengakomodasi lah harapan-harapan mereka. Bahkan kreasi anak-anak itu kami sampaikan, silakan mau upload di Instagramnya Pak Gubernur, mau di Kepala Dinas Pendidikan, silakan supaya adalah sesuatu yang memang kalian kerjakan yang lebih baik untuk bisa memberikan pelajaran, memberikan edukasi kepada masyarakat luas. Itu satu. Yang kedua juga tentunya seperti tadi yang sampaikan Pak Asep, ya hal-hal seperti tadi misalnya kewirausahaan seperti itu, bahan itu kan limbah yang sulit untuk diinikan, kemudian diolah sedemikian rupa dengan nilai ekonomis. Ini kan mengenalkan juga pada anak-anak untuk konsep wirausaha gitu loh. Jangan sampai nanti begitu selesai
ya mereka itu punya pengalaman, bahkan harapan kita juga dia bisa mandiri. Betul. Terutama ya kalau SMA. Nah SMK, ini SMK mestinya harus lebih bisa dia ini SMK gitu kan. SMK. Baik, itu dia ya. Nah mungkin mohon maaf sebelumnya nih Pak ya, karena waktu kita yang terbatas, kita menuju ke pertanyaan yang terakhir. Nah ini kedepannya nih dari Sapu Lidi ini akan melakukan inovasi apa? Nah, kami inovasi apanya itu memang sama dengan spektakulernya terbentuknya Sapu Lidi ya. Kami tidak ingin berandai-andai, tapi kalaupun misalnya ini kami berharap mudah-mudahan nanti ke depan itu kami punya semacam program jelas atau kalender tahunan yang jelas gitu ya. Sehingga bahkan kalau bisa kemudian nanti juga di sana itu ada semacam lomba-lomba inovasi yang ditampilkan oleh anak-anak kita yang terkait dengan tema tadi. Dan kemudian juga harapan kami juga kami butuh support juga dengan para pihak gitulah. Artinya mungkin dari sisi pendanaan bagi satuan-satuan pendidikan yang memang sudah bagus dan butuh support dukungan, tolong untuk disupport gitu ya. Ya tentunya kami tidak muluk-muluk lah, yang penting mereka bisa mengaktualisasikan apa yang dia buat itu, ya kemudian bisa mengedukasi orang lain. Ya, baik sesama rekan-rekan di satuan pendidikan atau juga masyarakat Jawa Barat secara keseluruhan. Itu aja. Luar biasa sekali. Nah, Bapak Waluyo dan juga Bapak Asep, nah ini mungkin ada yang mau disampaikan kembali nggak nih kepada Sobat Citarum dan juga warga Jabar? Wah iya. Ya, Sobat Citarum dan warga Jabar semuanya, ya, membangun sebuah peradaban yang baik itu sangat dibutuhkan. Dan kita bisa melihat negara-negara maju, peradaban yang baik itu dibangun melalui pendidikan. Hal kecil kecintaan kita kepada lingkungan, melestarikan lingkungan yang ada di Jawa Barat ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama apa yang bisa kita lakukan, kita mulai dari mana, di mana posisi kita, tidak perlu harus dari A ke Z itu kita harus kembali ke A. Ya itu yang bisa kita lakukan untuk kepedulian kita terhadap lingkungan. Karena Jabar ini luar biasa, ya. Saya dengan pertanyaan satu hal, apa yang tidak ada di Jabar? Jabar itu semuanya ada. Betul. Kita analisis dari semua aspek ada. Oleh karena itu mari itu potensi itu kita manfaatkan melalui ya program ya Sahabat Citarum, Das Citarum dan seluruh warga Jabar. Mari kita bersama-sama selamatkan lingkungan Jabar untuk generasi yang lebih baik ke depan. Luar biasa. Pak Asep, silakan Pak. Sahabat Citarum, kami dari Dinas Pendidikan punya satu komunitas yaitu Sapu Lidi, Satuan Pendidikan Peduli Edukasi Lingkungan. Kita memberikan dukungan kepada program Das Citarum. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan suatu komunitas yang memberikan banyak manfaat untuk bukan hanya untuk Dinas Pendidikan tetapi untuk kita semua, dan kita mari jaga Das Citarum untuk kelestarian generasi berikutnya. Baik, luar biasa sekali Sobat Citarum dan juga warga Jabar. Terima kasih sekali untuk Bapak Waluyo, Pembina Komunitas Sapu Lidi, dan juga Bapak Asep Junardi, ini Koordinator Harian Komunitas Sapu Lidi. Sukses tentunya untuk terima kasih doanya dari semua pihak ya. Siap, itu dia ya. Jangan lupa untuk follow dan juga ikut kolaborasi juga boleh banget ya di Instagramnya di @sapulidijabar ya Bapak ya, atau bisa langsung menghubungi ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Baik, Sobat Citarum, demikian podcast Juara Ngunci ngobrolin Citarum kali ini. Jangan lupa juga simak podcast Ngunci di YouTube dan juga Spotify, juga di berbagai platform streaming audio lainnya di Satgas Citarum ya. Terima kasih lagi Bapak, sehat selalu Bapak, sampai jumpa di lain kesempatan. Ya. Nanti kita ngobrol lagi ya. Oke, boleh. Mudah-mudahan ya? Kita bisa bertemu lagi, bersilaturahim lagi untuk menyamakan persepsi kita ke depannya. Networking ya Pak ya. Networking. Baik, saya Sisi tentunya beserta narasumber dan juga tim yang bertugas mohon undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.